Apa yang saya rasakan banyak sekali karena saya bukan background dari accounting atau ekonomi. Background saya adalah teknik sipil, sehingga saya nggak ngerti sama sekali mengenai basic accounting, mengenai kredit dan lain-lain. Pertama kali saya masuk training ini, adalah sesuatu yang sangat baru buat saya karena saya belajar dari awal sekali mengenai accounting, mengenai produk bank, mengenai marketing, mengenai kredit dan sebagainya. Kurang lebih trainingnya saya ikuti kurang lebih sekitar di kelas itu sekitar 3 bulan dan sisanya saya on the job training di Bank Danamon. Yang saya rasakan dari program training ini ya banyak sekali ya, karena saya dari yang nggak ngerti sama sekali mengenai hal-hal seperti itu, dari nol saya pelajari sampai akhirnya saya menjadi salah satu account officer di Bank Danamon. Yang saya ingat ya waktu saya training dulu, saya paling berat itu belajar mengenai kredit karena itu sesuatu yang sangat baru banget buat saya nggak ngerti sama sekali. Saya bener-bener sampai harus lembur malam hari, saya nggak tidur belajar mati-matian supaya saya bisa pass, supaya gimana caranya saya bisa lulus ujian yang diadakan dari training itu gitu. Itu yang paling saya rasakan. Cuman memang hasilnya luar biasa ya, dari nggak ngerti sama sekali jadi basicnya, terus kemudian boleh dibilang jadi saya belajar benar-benar sampai bisa saya itu menganalisa suatu kredit gitu, gimana caranya kredit yang diberikan untuk customer itu memang benar-benar sesuai dengan kebutuhannya dan juga kita yakin akan cash flow-nya, akan bisnisnya. Seperti itu. Apalagi ya, nilai tambah yang saya dapat dari training ini tentu banyak sekali ya, karena saya waktu itu pertama kali masuk di satu bank yang saya nggak pernah alami sebelumnya. Dari awal saya meniti karir, saya terapkan apa yang saya dapat dari training tersebut sampai kemudian saya dipercaya dari account officer naik terus sehingga jadi team leader. Kemudian waktu itu saya masih di small medium enterprise banking. Kemudian saya dipercaya lagi untuk naik lebih tinggi di commercial banking. Kemudian sekarang saya di corporate banking dan bahkan menduduki posisi sebagai corporate banking head di Bank Danamon. Dalam training ini, selain belajar mengenai teori-teori akuntansi, teori kredit, banyak sekali yang saya dapat di luar itu. Contohnya seperti negotiating skill, kemudian teamwork, terus kemudian soft skill seperti mungkin untuk menumbuhkan rasa percaya diri mengenai how to make a presentation, and then dan tentu juga produk bank. Itu yang saya dapat dari training ini. Kondisi sekarang yang saya hadapi di tempat pekerjaan saya itu tidak mudah untuk dapat pegawai yang baik. Kita harus untuk dapat pegawai yang qualified, kita mesti spend waktu dan juga biaya yang cukup untuk mendapatkan satu pegawai yang berkualitas. Nah, kendalanya sekarang ini untuk mendidik satu karyawan untuk menjadi seorang, let's say seorang account officer yang baik, itu butuh waktu yang cukup. Nggak bisa cuma seminggu atau 2 minggu, butuh waktu yang cukup. Nah, kendalanya dihadapi kalau mereka harus mengikuti training itu adalah waktunya cukup lama, sehingga pekerjaan yang ada sekarang ini ya pasti terganggu. Saya ingin upgrade pegawai saya, let's say sekarang ini menduduki jabatan sebagai asisten administrasi, atau mungkin marketing funding yang ingin kita upgrade untuk jadi relationship manager atau account officer.
itu mereka harus ikut, pasti harus ikut training seperti yang saya ikuti, which is butuh waktu yang cukup lama untuk mengikuti training ini. Nah, bagaimana dengan pekerjaan yang ada sekarang? Pasti terbengkalai, itu salah satu kendala. Kalau saya rekrut orang dari luar, itu juga nggak mudah untuk dapat orang yang sesuai dengan posisi yang ingin. Sebenarnya paling cepat adalah ambil orang dari luar yang sudah langsung bisa bekerja, tapi nggak mudah juga untuk mendapatkan orang-orang seperti itu. Tetap mereka harus kita wajibkan ikut training yang baik supaya culture-nya, supaya supaya pace-nya sama dengan yang apa yang kita inginkan seperti saat ini. Nah, itu takes biaya yang nggak murah dan juga waktu yang cukup. Kondisi bisnis terutama di dunia perbankan zaman sekarang tentu beda banget sama zaman dulu waktu saya mulai karir saya di dunia perbankan. Kondisi sekarang menuntut kita untuk lebih agresif, lebih kompetitif karena kondisi marketnya sangat kompetitif dan banyak sekali yang dituntut ya. Jadi kita harus upgrade kita punya karyawan itu quality-nya sehingga kita dapat karyawan yang agresif, prudent, kemudian tough dan knowledge-nya luas gitu. Kalau kita nggak punya, bagaimanapun bank ini sangat tergantung dengan karyawan. Kalau kita nggak punya karyawan yang baik, kita akan ketinggalan dengan kompetitor kita. Nasabah, customer juga menuntut bank yang memberikan service dan memberikan produk dan jalan keluar yang baik untuk bisnis mereka. Untuk itu kita perlu SDM yang sangat berkualitas. Kondisi waktu yang kita punya, kemudian kita juga harus efisien dalam kita manage our cost. Di lain pihak kita dituntut untuk memperbaiki sumber daya manusia yang lebih baik. Saya rasa program e-learning akan cocok, salah satu yang akan cocok untuk mendukung bank ya, karena karyawan tersebut nggak harus keluar kan, training ke tempat lain gitu, atau let's say kalau di Danamon kita punya university sendiri, kampus Danamon, menempatkan karyawan di sana untuk ke training sekian lama, itu kan kita juga pekerjaan kita terganggu gitu sehari-harinya. Apabila ada semacam e-learning yang bisa menjembatani ini akan lebih baik buat bank ini karena kita bisa tekan efisiensi, dari segi waktu kita lebih hemat dan produktivitinya pasti lebih bagus. Saya ada pengalaman dengan e-learning yang dari IIM ya. Itu saya rasa cukup bagus untuk menjembatani kebutuhan kita saat ini. Nggak harus kita ambil provider dari luar negeri. Karena training saya lihat modul-modulnya cukup bagus untuk diaplikasikan di tempat, di kurang lebih mungkin di dunia perbankan lah. Dari yang saya pelajarin dulu waktu saya pertama kali ikut training tahun 1995 sampai sekarang yang sangat kepake pasti lending rasional, itu udah pasti. Terus basic credit itu kepake sampai sekarang. Karena untuk kita memahami ya kebutuhan customer, terutama kan kita banyak di lendingnya ya pasti kita harus paham benar itu. Modulnya ya seperti spreadsheet, terus kemudian cash flow proyeksi, terus apalagi ya mengenai trade finance, treasury, itu pasti sangat dibutuhkan sampai sekarang.